Bicara Profesor Dr. Didit S. Tamahuri, pendiri dan ekonom senior Indef dan guru besar FEM IPB, Dr. Raden Siliwanti MPIA, Direktur Pendanaan Multilateral Kementerian PPN Bappenas Lampung. Dan hadirin bagaimana untuk menambah semangat pelaksanaan talk show ini? Mari kita sambut kehadiran moderator kita, Bapak Ridwan Saifuddin dengan tepuk tangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Selamat datang Bapak dan Ibu dari Kabupaten dan Kota serta tamu undangan di Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Provinsi Lampung tahun 2024. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti acara pagi ini hingga selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, perencanaan sejatinya merupakan perwujudan dari keinginan kita untuk mencapai perubahan-perubahan. Sebaik apapun perubahan, itu harus diawali dengan satu perencanaan. Dan musyawarah menjadi platform perencanaan yang kita sepakati bersama, yang juga diamanahkan oleh konstitusi kita. Musyawarah yang dijiwai oleh semangat kerakyatan serta dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan yang menjadi amanah sila keempat. Itu yang membuat musyawarah kita menjadi forum yang bermakna bagi pembangunan di daerah. Oleh karena itu, pada hari ini kita akan memulai musyawarah perencanaan pembangunan melalui talk show bersama para narasumber kita, yang dari talk show ini kita berharap ada hikmah, ada kebijaksanaan, dan ada terobosan-terobosan baru bagaimana strategi kita untuk mencapai perubahan yang kita harapkan. Untuk mempersingkat waktu, bersama-sama kita sudah hadir narasumber yang akan mendiskusikan bersama kita semua bagaimana arah pembangunan kita untuk 1 tahun ke depan. Izin saya panggilkan 6 narasumber kita untuk hadir di hadapan kita semua. Yang pertama adalah beliau pendiri dan ekonom senior Indef. Selain juga guru besar di IPB dan Universitas Paramadina. Kita sambut Profesor Dr. Didit S. Tamahuri. Kami persilahkan untuk tampil ke depan. Bang, kita udah mulai bang. Kalau saya udah keliling di depan. Yang kedua kita panggil Ibu Direktur Pendanaan Multilateral Kementerian PPN Bappenas. Mohon kehadirannya Ibu Dr. Raden Siliwanti MPIA. Yang ketiga, untuk tidak asing lagi, mohon kehadirannya Bapak Rektor Universitas Bandar Lampung, Bapak Profesor Dr. Muhammad Yusuf Suparano Barusman MBA. Yang keempat, kita panggilkan Bapak Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung, Bapak Budiono, dimohon untuk hadir ke panggung. Selanjutnya, Kepala Bapeda Provinsi Lampung, Bapak Insinyur Mulyadi Irsan. Dan yang terakhir adalah Kreatif Ekonomi Penggiat Kopi dari Lampung Barat, Ibu Zulfatun Nasihah. Silahkan tampil ke depan. Terima kasih Bapak dan Ibu narasumber.
tema rencana kerja pemerintah daerah Provinsi Lampung tahun 2024 yang sudah kita sepakati bersama adalah pemantapan transformasi ekonomi dan kualitas sumber daya menuju rakyat Lampung sejahtera. Transformasi ekonomi menjadi isu mainstream mulai dari tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten kota yang itu masih menjadi isu besar untuk kita terjemahkan bersama sesuai dengan kondisi dan karakter di daerah kita masing-masing. Ini akan menjadi bahan kita, masukan kita dalam menyusun perencanaan untuk selain RKPD 2024 juga untuk menjadi masukan kita dalam penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah RPJM dan RPJPD kita yang juga akan mulai kita siapkan penyusunannya. Untuk mempersingkat waktu ini karena pembicara kita cukup banyak dan waktu juga terbatas, masing-masing pembicara nanti punya waktu maksimal 10 menit untuk memaparkan inti dari tema yang kita bahas pada hari ini. Nanti Prof. Didin akan menyampaikan tema tentang penguatan dan kebangkitan ekonomi lokal. Kemudian Ibu Raden Siliwanti akan menyampaikan tentang tahapan transformasi ekonomi menuju 2024. Kemudian Prof. Yusuf Barusman nanti akan menyampaikan strategi kebijakan pembangunan dalam rangka transformasi ekonomi. Kemudian Pak Budiono akan menyampaikan tema tentang tantangan dan peluang perekonomian Lampung tahun 2023-2024. Bapak Mulyadi Irsan nanti akan menyampaikan tema tentang prioritas pembangunan Provinsi Lampung 2024 dan Ibu Zulfatun Nasihat menyampaikan tentang permasalahan dan potensi pengembangan UKM khususnya komoditi kopi di Provinsi Lampung. Baik, yang pertama kita berikan kesempatan kepada Prof. Didin untuk menyampaikan paparannya. Silakan Prof. Kalau mau di sini boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin juga menyapa ala Lampung, Tabik pun, kalau di Jawa Barat Sampurasun. Baik, saya merasa sangat terhormat berada di forum Musrembang ini. Bapak Ibu sekalian, Pak Moderator, Pak Ridwan, kemudian Ibu Raden Siliwanti dari Bappenas, Kepala Bapeda Insinyur Mulyadi MD, kemudian Profesor Yusuf Barusman, Rektor UGM, Kepala BI Lampung, dan tentu saja aktivis kopi di Lampung ini. Saya dalam waktu sekitar 10 menit akan menyampaikan semacam pandangan sumbangan bagaimana kebangkitan ekonomi lokal bisa menjadi bagian di dalam perencanaan pembangunan. Mengapa? Karena dalam sejarahnya perencanaan pembangunan itu adalah tradisi Anglo-Saxon, yaitu bahwa perencanaan itu adalah terpusat dan kemudian biasanya paling sensitif terhadap pertumbuhan, sehingga walaupun banyak indikator disusun baik di pusat maupun di daerah, menurut pengalaman baik di Indonesia maupun di berbagai negara lain, akhirnya mereka akan memilih menyisir apa saja yang menjadi proyek paling sensitif terhadap pertumbuhan. Kalau dibandingkan zaman Pak Harto 70 sampai 98, sebenarnya dengan GBHN perencanaan pembangunan itu apalagi ada berita-berita jauh lebih punya influence terhadap realitas masyarakat. Sekarang ini Bappenas, Bu Raden, kewenangan untuk penganggaran maupun untuk
penggunaan anggaran, kewenangan bahkan moneter, bahkan kemudian perbankan, itu ada di Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan adalah kepala KKSK. Konsekuensinya bahwa rencana pembangunan menengah nasional, rencana pembangunan jangka panjang nasional yang menjadi visi dari Presiden sudah menjadi undang-undang, itu secara nasional tidak selalu seefektif zaman Pak Harto. Tetapi untuk Bapeda dan pemerintah daerah di provinsi maupun kabupaten-kabupaten, dalam pengamatan saya, dengan adanya musrenbang dari kecamatan, kabupaten, provinsi hingga nasional, pada umumnya perencanaan daerah itu lebih efektif. Nah, oleh karena itu, ketika saya kemarin launching buku apa yang disebut dengan Nusantaronomics, intinya adalah mengharapkan kebangkitan ekonomi lokal di dalam kerangka pembangunan nasional mempunyai peluang besar untuk menyumbangkan agar pemikiran yang kami susun itu bisa setidak-tidaknya menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah di dalam menyusun perencanaan pembangunan. Dan sebuah kehormatan hari ini saya bisa menyampaikan kepada para hadirin yang terhormat ini, bagaimana kira-kira dalam waktu singkat sekali saya menyampaikan prinsip-prinsip yang apa yang disebut dengan Nusantaronomics. Jadi Nusantaronomics ini adalah diangkat dari sekitar 20-an disertasi yang saya bimbing yang disebut dengan local economy. Dan itu terjadi baik di Jawa Barat dengan komoditas bordir, rotan dan sebagainya, kemudian di Kalimantan, di Sumatera, di Sulawesi, di Jawa, terbatas belum di Maluku dan Papua, dan Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Intinya adalah ternyata banyak sekali pelaku ekonomi di daerah yang telah berkiprah lama sekali, kemudian ditransformasikan pada zaman pemerintahan Pak Harto, kemudian dilanjutkan di zaman era reformasi. Ternyata pelaku-pelaku ekonomi ini bukan hanya telah punya ketangguhan dan ketahanan di dalam dirinya sendiri dari para pelaku ekonomi, tetapi telah menyumbang pada GDP nasional, PDRB provinsi, PDRB kabupaten maupun kota. Cirinya adalah satu, dia adalah merupakan tekno sosiopreneur seperti Ibu Jelatun Nasih, di mana Lampung adalah terkenal dengan kopinya, lada, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan sumber daya alam berbasis komunitas, yaitu di samping mungkin kopi, lada, banyak sumber-sumber daya lain seperti misalnya bahan-bahan, kalau di Jawa Barat ada bordir, ada rotan dan lain sebagainya, tetapi itu didukung oleh sekian tenaga kerja lokal dan inisiatif entrepreneur dari lokal, sehingga berdampak built-in kepada pertumbuhan lokal maupun kepada kesejahteraan maupun kelestarian lingkungan lokal. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ciri yang ketiga adalah teknologi entrepreneur, kemudian pengelolaan sumber daya lokal, dan kemudian yang ketiga adalah kreasi budaya. Kreasi budaya lokal seperti yang dipakai ini, ikat ada di semua provinsi, ada pakaian-pakaian khas, ada batik,
yang sudah menjadi heritage dari UNESCO, ada keris, ada 300 suku misalnya di Madura, dan lain-lain. Dan ini kreasi budaya ini kalau nilainya keris itu waktu zaman booming sekarang akan menurun, itu bisa sangat tinggi sekali. Dan itu juga melekat antara kreasi budaya itu kepada pertumbuhan, kepada kesejahteraan lokal. Lebih jauh dari itu, Nusantara Unik ini adalah komitmen ekonomi yang tidak ada dikotomi antara materialisme dan spiritualisme, antara dunia dan akhirat. Karena di dalam disertasi yang saya bimbing itu terbukti bahwa seperti di Jepang, refleksi keagamaan itu menjadi pilar kekuatan untuk kebangkitan ekonomi. Ekonomi Jepang itu dibangun oleh tradisi dan agama mereka. Jadi di Indonesia saya kira tidak berlebihan kalau mengharap bahwa kebangkitan ekonomi lokal itu adalah kebangkitan ekonomi yang berbeda dengan arus utama ekonomi yang berbasis kepada liberalisme yang notabene adalah berbasis kepada sekularisme yang mengabaikan agama. Nah, oleh karena itu dalam forum yang sangat terhormat ini saya membayangkan bahwa Pak Kepala Bapeda di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten dan kota kiranya bisa menyusun kembali dengan indikator makro yang notabene adalah merupakan perencanaan teknokratis, berapa pertumbuhan ekonomi yang harus dicapai dan kemudian berapa inflasi supaya nanti akan ketahuan daya beli, paritas daya belinya, tapi kemudian berapa ekspor baik yang ke negara lain maupun ke luar daerah, dan berapa impor dihasilkan oleh fiskal daerah, perbankan daerah, dan seluruh mobilisasi dari sumber daya daerah, sehingga akan ketahuan nanti berapa kinerja pertumbuhan ekonomi, kinerja kesejahteraan. Tapi biasanya begini, saya kemarin tadi malam ngobrol bahwa pertumbuhan ekonomi yang 4,8 Pak Kepala Bapeda, 4,28 kurang dari 4,3, itu IPM-nya ternyata tidak paralel. IPM Provinsi Lampung kalau nggak salah 70,45 kan, yang relatif agak menengah gitu. Bukan yang tertinggi lah. Nah, belum nanti kemiskinannya itu di atas rata-rata nasional kalau nggak salah, penganggurannya juga di atas rata-rata nasional. Tapi Lampung ini adalah dengan rasio Gini yang 0,32, yang jauh lebih berprestasi dibanding nasional. Pertanyaannya, ini adalah kinerja seperti apa? Makro regional Lampung seperti ini. Jadi perlu pemetaan agar makin diperbanyak apa yang disebut dengan kebangkitan ekonomi lokal yang berperspektif Nusantara Unik ini. Mengapa? Karena satu, sekali lagi cirinya adalah tidak ada dikotomi antara materialisme dan spiritualisme. Karena motivasi agama melekat di dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, tidak ada dikotomi antara pertumbuhan dan pemerataan. Biasanya di tingkat nasional saja pertumbuhannya kira-kira 5,2 ya, terakhir ini ya Bu ya. Tapi kemudian rasio Gini masih 0,38 kira-kira begitu, dan itu relatif timpang
relatif timpang, apalagi kalau aset secara nasional. Kalau indeks material power index yang lagi terkenal sekarang, atau indeks oligarki, Indonesia ini terburuk di dunia. Mengapa? 2014 itu rata-rata 40% orang terkaya dibanding income per kapita, itu cara menghitungnya itu masih 678.000. Tapi 2028 ini sudah menjadi 1.650.000. Nah, jadi kalau diperbaiki di tingkat 546 daerah-daerah dengan kebangkitan lokal dan nusantara-nomi, karena tidak ada dikotomi antara pertumbuhan dan pemerataan, karena dia melakukan kegiatan ekonomi seperti kopi itu juga adalah untuk mensejahterakan para pelaku lokal yang ada di daerahnya. Jadi nanti sensitivitasnya ketika ada tawaran proyek besar untuk membangun kopi misalnya, sebaiknya memang memilih pelaku lokal yang sudah teruji selama ini menjadi pelaku ekspor. Itu misalnya. Karena tidak mustahil tawaran investasi dari nasional maupun MNC untuk kerjasama itu akan selalu ada. Disitulah perencanaan akan sensitif untuk mempertimbangkan tidak ada dikotomi antara pertumbuhan dan pemerataan. Jadi sekali lagi, ciri Nusantara Nomik ini tidak ada dikotomi tentang materialisme dan spiritualisme antara ekonomi dan agama, kemudian pertumbuhan dan pemerataan, dan satu lagi, tidak ada dikotomi tentang pertumbuhan dan keberlanjutan. Sustainable development, karena mereka sangat sounding ecologically, jadi bersahabat dengan lingkungan. Biasanya pilihan-pilihan produksinya pun tidak mengorbankan kerusakan ekologi. Mudah-mudahan sumbangan saya yang sangat singkat ini pada Provinsi Lampung dan Kabupaten 2 kota dan 11 kabupaten, 13 kabupaten untuk dipertimbangkan di dalam menyusun perencanaan pembangunan yang mempertimbangkan Nusantara Nomik. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Didin. Selanjutnya pesan yang ingin disampaikan Prof. Didin tadi adalah memberikan kepercayaan diri kepada daerah-daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonominya sesuai dengan karakteristik. Jadi nggak harus seragam pola pertumbuhan ekonomi di daerah yang bermacam-macam karakteristiknya. Selanjutnya, Kepala Bapeda Provinsi Lampung Bapak Mulyadi Ihsan akan menyampaikan potret besar rencana pembangunan Provinsi Lampung di 2024. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, selamat menjalankan ibadah puasa. Tabiun. Bapak Ibu yang saya hormati, para narasumber yang saya banggakan, izin karena waktu sangat terbatas, saya akan melengkapi tadi apa yang disampaikan Prof. Didin, bagaimana beliau memberikan penguatan terhadap rencana pengembangan ekonomi Lampung ke depan. Tentunya Bapak Ibu sekalian, dari Provinsi Lampung, bagaimana kita mensikapi situasi kondisi ekonomi Lampung terkini. Sebagaimana kita ketahui bersama, di tahun 2020 itu secara global, secara nasional dan regional ekonomi terguncang karena adanya pandemi COVID-19. Ya, alhamdulillah Lampung di tahun 2020 itu posisinya berkontraksi 1,67. Masih lebih baik dari nasional dan berproses rebound setelah mengalami pemulihan. Di tahun 2021 itu pada posisi 2,79 dan terus berlanjut untuk kondisi 2022 apa yang telah dipotret oleh BPS tahun 2022 itu secara year on year ekonomi Lampung itu pada 4,28%. Nah, bagaimana kita memahami bahwa secara nasional ekonomi itu 60% sebagian besar ada di Pulau Jawa dan 20% di Sumatera, sisanya wilayah Kalimantan, Sulawesi dan bagian timur. Nah, bagaimana melihat Lampung, Bapak Ibu sekalian, ketika
ketika Lampung yang memang sebagian share ekonomi itu didominasi oleh pertanian. Dalam arti luas, saya melihat bahwa untuk tahun 2022 itu kurang lebih 27,9% share ekonomi dalam pertanian dalam arti luas. Di situ ada tanaman pangan, ada peternakan, perkebunan, perikanan dan kehutanan. Ya, ini suatu keniscayaan bahwa Lampung adalah bumi pertanian. Nah, yang kedua sebagai penyumbang ekonomi Lampung yaitu industri pengolahan. Sebelum nanti teman-teman dari narasumber bagaimana bisa mengelaborasinya, industri pengolahan itu kurang lebih 19%. Di ketiga itu ada perdagangan 13%, baru berikutnya transportasi dan konstruksi 11%. Apa yang bisa kita sikapi terhadap situasi kondisi ini? Ketika tercatat kemarin PDRB Lampung terhadap harga konstannya itu 275 triliun, kurang lebih ya Ibu Yani, dan secara berlaku 414 triliun, dan menyumbang pada posisi keempat terbesar di Sumatera. Nah, ini suatu keniscayaan ketika ekonomi Lampung itu dominasinya adalah tanaman pangan yang tentunya tersebar di 15 kabupaten kota. Ini yang memberi gambaran outlook terhadap ekonomi Lampung bahwa tumbuh 4,28% dan sempat mencatat tertinggi nasional di TW kedua. Secara K2K-nya yaitu 9,12. Seperti kita ketahui, untuk secara year on year-nya di TW kedua itu adalah di Maluku dengan capaian 26%. Tapi sangat kecil sekali share-nya terhadap nasional. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, bagaimana memaknainya terhadap kondisi ekonomi Lampung ketika memang dominasinya adalah lingkup pertanian. Ada di bagian kedua industri pengolahan dan perdagangan yang memberikan penguatan terhadap ekonomi Lampung. Saat ini kita dalam proses pemulihan ekonomi Lampung akibat dampak COVID itu harus dicarikan solusi, carikan strategi dan terobosan ketika kita ingin nanti 2045 terwujud Indonesia Emas. Lampung menjadi bagian daripada Indonesia. Bagaimana strateginya dalam jangka pendek, menengah dan panjang, tentunya tidak terlepas pada hari ini, dan ke depan kita akan menyusun seperti apa yang harus kita lakukan terhadap ekonomi Lampung ketika kurang lebih 28% itu yang harus dilakukan. Di satu hal kita punya target peningkatan produksi, peningkatan produktivitas. Tetapi tidak hanya cukup itu Bapak Ibu sekalian, kita perlu strategi lain. Dibutuhkan penguatan daya saing Lampung terhadap Sumatera dan juga terhadap nasional. Tadi sudah disinggung oleh Prof. Didin. Salah satunya dengan penguatan karakter di masing-masing daerah. Apakah nanti di 15 kabupaten kota juga akan menyusun strategi masing-masing. Bagaimana melihat Lampung? Suatu keniscayaan tidak bisa kita tinggalkan, harus melakukan transformasi ekonomi. Apa yang diamanahkan oleh Bapak Presiden, pemerintah pusat bahwa harus melakukan transformasi ekonomi, artinya di sini baik secara nasional dan daerah, Lampung tidak akan terjebak dalam middle income trap. Ya, terlena peningkatan produksi yang tinggi, tetapi kita ketahui bahwa Lampung itu sebagian besar didominasi oleh tanaman pangan. Bu Sili, Lampung itu tanaman pangan, ada padi, jagung, kedelai, ubi kayu, dan ternak ini mendominasi terhadap ekonomi Lampung. Kita lihat di Sumatera, di Riau itu perkebunan sektornya, ada sawit, ya, rata-rata Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, katakanlah Babel, yang itu mendominasi sektor perkebunan, pertanian di perkebunan. Lampung tanaman pangan. Bagaimana produksi padi Lampung di 2022? Kalau menurut Ibu Yani 2,7, menurut Kementan 3,3 juta ton. Nah, ini yang menjadi andalan Lampung ketika memang produksi padi ini elastisitas ekonominya tidak begitu besar dibandingkan perkebunan. Nah, kita berpikir suka tidak suka memang harus cepat melakukan transformasi, yaitu bagaimana menghilirisasi terhadap sumber daya alam Lampung, khususnya di pertanian, di tanaman pangan, apakah nanti padi, ubi kayu, bahkan nanti perkebunan. Karena Lampung punya kopi robusta Lampung, ya, ada lada, ya, ada karet. Nah, ini harus menjadi semangat kita semua
dan harus secara masif dilakukan. Di tahun 2019 itu Lampung pernah tinggi, pernah di atas nasional di kisaran 5,26%. Tetapi saat itu terjadi konflik internal di angka makronya. Ketika memang saat itu kemiskinannya masih besar, IPM-nya rendah, ketimpangannya tinggi. Nah ini yang harus kita ubah, bagaimana saling berkorelasi di semua angka makro itu. Jadi ketika nanti menata, menyusun bagaimana fondasinya, bagaimana mengkonsolidasi dan penguatan ekonomi ke depan, semua makro itu seyogyanya memang saling memberikan penguatan. Jadi yang kita harapkan ke depan, bagaimana faktanya harus dibangun secara menyeluruh, secara inklusif, semua terlibat. Bagaimana nanti para petani, masyarakat itu sudah familiar dengan untuk mampu menghilirisasi. Sehingga nanti apa yang kita lihat dalam middle income trap itu bisa terlepas. Jadi ada peningkatan, ada nilai tambah bagi ekonomi Lampung. Insya Allah baik dari sisi supply dan demand akan terjadi peningkatan. Kita harapkan pertumbuhan ekonomi Lampung akan semakin tinggi dan semakin besar ya. Dari baik harga konstan dan berlaku semakin besar. Nah ini akan mencerminkan bahwa Lampung bertransformasi. Mungkin ini pesan yang harus kita lakukan ke depan, bagaimana nanti teman-teman dari Dinas Peternakan, Perikanan, Perkebunan, tanaman pangan dan horti harus melakukan itu. Kita sudah nunggu bagaimana ke depan industri pengolahan udah semakin membesar. Karena sektor pertanian agro bertransformasi ke industri. Di samping dari sektor pariwisata yang memang kita kawal untuk memberikan penguatan terhadap ekonomi Lampung. Mungkin ini sebagai pesan singkat yang harus kita lakukan Bapak Ibu sekalian, bagaimana nanti keniscayaannya Lampung adalah pertanian. Terima kasih Pak Didin memang yang sudah menawarkan harus berbasis kearifan lokal. Ya, kita harus optimis Bapak Ibu sekalian bahwa Lampung adalah menjadi mandatori pangan nasional. Kita perlu dukungan pusat, kolaborasi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota. Sekali lagi juga dengan pihak Bappedas, kita harapkan tidak hanya semangat optimis ya terhadap target, tapi bagaimana mencapai angka tersebut, itu yang harus kita lakukan. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mulyani Ihsan. Selanjutnya setelah dari Bapeda Provinsi Lampung dilanjutkan dari Bappedas, dipersilakan Ibu Sili menyampaikan dengan waktu boleh maksimal 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, terutama dari pemerintah Provinsi Lampung, terima kasih sudah mengundang Bappedas juga di acara tersebut. Jadi mungkin slide-nya bisa ditampilkan. Jadi ketika kita berbicara mengenai transformasi ekonomi, kenapa sih kita ada urgensi untuk mentransformasikan ekonomi kita? Pertama adalah kalau di tingkat nasional adalah kita selama 30 tahun itu terjebak di dalam middle income country. Upper, slide-nya nggak ada. Upper kemudian menjadi lower middle income country. Di next slide. Next. Saya nggak bisa lihat apa. Suaranya apa ini? Ya, di sini. Jadi kita selama 30 tahun itu terjebak dalam sebagai negara middle income country dari tahun 1993 sampai tahun 2022 sampai saat ini. Jadi bagaimana ya kita harus keluar. Apalagi kita ingin menjadi negara maju, tadi sudah selesai juga gitu ya kan. Sudah disusun transformasi ekonomi Lampung gitu kan sampai dengan tahun 2045 ya. Itu sudah selesai. Jadi kita pun sekarang akan menuju Indonesia menjadi negara maju sebelum 100 tahun kemerdekaan Indonesia pada tahun 2045. Di next slide.
kita juga mengidentifikasi bahwa bagaimana tingkat produktivitas Indonesia saat ini. Itu terjadi penurunan. Tingkat produktivitas Indonesia mengalami penurunan, itu bisa dilihat dari produktivitas kita intinya adalah mengalami penurunan. Sehingga pertumbuhan ekonomi kita pun itu kita tuh di bawah minus dibandingkan dengan negara ASEAN dan juga negara-negara Asia lainnya. Yang tadi sudah menyampaikan ini 3 lagi dulu, mungkin barang sepatah dua patah kata 1 menit 2 menit untuk menyampaikan paparannya sekaligus kita akhiri kita. Mungkin dari Mbak Zulfatun silakan, mungkin sebentar sampaikan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zulfa. Dan kesempatan ini yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita harus bangga punya Robusta. Karena memang Lampung ini terbesar adalah penghasil kopi Robusta. Jadi bagaimana caranya kita harus bangga terhadap Robusta, karena Robusta saat ini itu hanya terkait dengan peluang, karena memang 3 peluang dan 3 tantangan ini saya coba identifikasi. Tantangan pertama kita adalah terkait dengan permintaan global. Ini walaupun memang kita bukanlah produsen barang-barang tambang, namun demikian kita masih punya produsen komoditas berupa perkebunan. Nah, ini kita lihat di sektor ekspor memang ada penurunan di tahun 2 tahun terakhir ini. Jadi inilah yang mungkin menjadi salah satu trigger mengapa ekonomi kita memang harus kita imbangi dari sektor lain. Tantangan kedua terkait dengan kinerja sektor primer. Ini di sini memang sudah kami coba identifikasi dalam bentuk 4 kuadran. Intinya adalah ada beberapa sektor yang memang pertumbuhannya tinggi, tetapi memang PDRB per kapitanya memang rendah. Jadi kan 4 sektor inilah, 4 kuadran inilah yang nanti bisa jadikan prioritas mana yang nanti akan kita dorong. Kemudian tantangan yang ketiga, saya langsung ke peluang terkait dengan komoditas sumber daya alam. Ini ada memang aspek hulu hilir yang memang harus kita dorong ke arah hilirnya karena nilai tambahnya lebih besar. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan, nah ini ada hasil kajian BI mengenai KPCU. Ini juga salah satu yang bisa kita manfaatkan untuk mendorong di mana prioritas tertinggi akan kita arahkan. Saya kira itu yang juga sudah kita bahas di dalam beberapa musrenbang kemarin, baik musrenbang untuk tanaman pangan yang kemarin kita lakukan dari Senin maupun musrenbang sektoral untuk pariwisata dan juga Perinda yang sudah kita lakukan sama-sama. Saya kira demikian Bapak. Terima kasih Pak Budiono. Mungkin pamungkas ini dari Prof. Yusuf Nurusman, silakan. Baik, terima kasih. Izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Sili ya, bahwa Indonesia selama 30 tahun terjebak dalam hidden income trap. Jadi sebenarnya kegagalan dalam transformasi ekonomi ya. Dan ini satu inisiatif yang sangat bagus sekali, strategi ke depan, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita melakukan transformasi ekonomi. Transformasi ekonomi itu apa sih? Adalah bagaimana kita mentransformasi ekonomi dari ekonomi yang berbasis pada produktivitas yang rendah ke ekonomi yang produktivitasnya tinggi. Nah, ini dicirikan dari transformasi sektoral yang paling gampang kita lihat, ya, yaitu ciri-ciri bagaimana kita bisa mentransformasi ekonomi dari basis primer pertanian kepada industri, yaitu. Nah, kita bicara ke Lampung sekarang. Yang paling gampang pertama kita lihat dari apakah ada pertumbuhan PDRB Lampung secara konstan 10 tahun terakhir misalnya. Kita melihat secara konstan secara 10 tahun terakhir itu tumbuh. Ada beberapa indikator yang harus kita cermati, apakah dengan positioning kita menjadi bumi pertanian ini justru juga menjadi benefit buat kita untuk bisa masuk ke ekonomi yang maju. Kita lihat dari pertumbuhan atau porsi tenaga kerja di bidang pertanian. Kalau kita lihat bidang pertanian itu masih dominan, Pak Agus ya, masih dominan, masih sekitar antara 40-an %. Ya,
Nah, di sisi lain ada sektor pertanian yang memang berkurang secara PDB, yang itu adalah secara tidak sadar atau by design atau tidak by design terjadi transformasi ekonomi. Tapi di sisi lain porsi yang bekerja di bidang pertanian masih sangat tinggi. Artinya apa? Artinya apa? Industrialisasi yang kita lakukan ini tidak berdampak pada produktivitas di bidang pertanian. Gitu. Jadi makin banyak orang yang bekerja di bidang pertanian, tapi dengan sumber daya lahan yang sama. Itu artinya makin kecil lahan yang kita olah pertanian, bekerja pertanian. Yang kedua, kita lihat bagaimana ketimpangan antara desa dan kota. Kalau kita lihat dari berbagai macam indikator, mulai dari BDR, BIPM, selalu muncul hanya 3 kota: Bandar Lampung, Prensel, Metro. Selainnya adalah kabupaten yang mungkin secara umum adalah basisnya adalah pertanian. Ini berarti bahwa ternyata industrialisasi yang kita lakukan, saya katakan ini by strategi atau tidak by strategi, ternyata hanya berpusat di kota yang dalam tanda kutip tidak menyenggol bidang pertanian. Mohon maaf ya, kalau kita definisi secara gamblang, ternyata ada pemiskinan di petani. Lahannya makin kecil, ya pendapatan masih kecil dan sebagainya, ya. Nah, artinya apa? Memang ini sangat serius, Pak Mulyadi, sangat serius untuk kita kaji, ya. Bagaimana strategi untuk kita tetap melakukan transformasi ekonomi, tapi tetap berbasis pada akar kita yang pertanian. Saya selalu mengajukan pada namanya konsep ekonomi kelembagaan. Saya sampaikan Pak Ridwan bahwa pendekatan yang dilakukan harus kelembagaan, tidak dilepas. Kita lihat petani sekarang semua dilepas, Pak. Harga dia lepas. Apapun harga pasar dia lepas, mulai dari harga sumber daya, kebutuhan bahan produksi, pupuk dan sebagainya, pupuk subsidi, itu lepas harga market. Begitu dia panen pun dilepas harga market, gitu. Demikiannya pilihan-pilihan komoditi. Nah, ini juga bermasalah, gitu. Nah, oleh karena itu kita perlu kelembagaan. Saya setuju dengan konsepnya Pak Gubernur mengenai Kartu Petani Berjaya. Ini adalah satu konsep kelembagaan, ekonomi kelembagaan yang mengintegrasikan semua kepentingan ekonomi. Lebihnya apa? Lebihnya kita pada saat ini masuk pada society 5.0, yang mana teknologi ini menjadi satu sumber daya yang bisa kita manfaatkan secara maksimal untuk maksimalkan bagaimana aktivitas ekonomi kelembagaan tadi. Ya, jadi mungkin itu idenya, dan mungkin bisa kita elaborasi lebih lanjut lagi terkait bagaimana ini bisa diimplementasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu narasumber. Tugas kita selanjutnya adalah menerjemahkan gagasan besar transformasi ekonomi ini ke dalam dokumen perencanaan, dan lebih jauh lagi adalah ke aksi, program, dan kegiatan yang lebih operasional di tahun-tahun mendatang. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu narasumber. Talkshow kita akhiri dan kita memasuki acara inti musyawarah perencanaan pembangunan daerah untuk KPD 2024. Mohon maaf jika ada kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.